S- Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pada pembelajaran kali ini adalah mengenal gugus fungsi senyawa organik. Udah saya ringkas sedemikian rupa memang untuk kelas karyawan sehingga yang penting singkat, padat, dan jelas. Mengapa seorang apoteker perlu belajar topik gugus fungsi senyawa organik? Yang pertama yaitu karena 90% obat yang beredar di masyarakat itu adalah senyawa-senyawa organik yang memiliki gugus fungsi. Yang kedua, apabila seorang apoteker mengetahui gugus fungsinya senyawa obat, maka stabilitas dari obat kita akan mengetahui bagaimana cara menyimpannya, keamanannya, efikasinya seperti apa, dan juga akan berpengaruh pada saat digunakan. Itu adalah salah satu hal yang penting bagi kita sebagai seorang apoteker belajar mengenai gugus fungsi tersebut. Oke. Ini adalah beberapa golongan senyawa karbon, yaitu ada gugus alkana. Ini lebih ke arah vaselin, ya. Adapslane ini lebih ke arah basis, karena untuk alkana hidrokarbon rantai panjang itu tidak bereaksi dengan apapun, ya. Kemudian ada gugus alkena, ya. Ini mulai bisa memiliki sifat-sifat tertentu yang mengalami adisi, kemudian eliminasi, dan lain-lain, ya. Kemudian alkuna ini adalah seperti ini, rangkap 3, ya. Kemudian untuk alkohol, gugus yang salah satu penting juga OH, amina NH2, kemudian ether, jadi ROOR ini adalah ether, ya. Aldehid COOH, ya. Jadi nulisnya adalah seperti ini, karena kalau tidak dibalik ini akan terbentuk seperti alkohol, ya. Oke, kemudian keton CO, jadi ada rangkap 2-nya, kemudian alkaloat, ya. Ini adalah golongan asam karboksilat, dan juga ester. Ester adalah asam karboksilat ini hanya diganti dengan R. Oke. Turunan asam karboksilat. Senyawa yang mempunyai gugus asil terikat pada atom elektronegatif. Apabila dihidrolisis akan menghasilkan bentuk asam karboksilatnya. Jadi ini adalah gugus asil, ya. Ya, yang terikat oleh gugus asil ini apabila dihidrolisis akan membentuk asam karboksilatnya. Nah, ini adalah anhidrostat seperti ini. Kemudian ini ester yang tadi saya jelaskan. Kemudian ini amida. Ini diganti NH2 di sini, ya. Ini adalah nitril. C rangkap 3N ini adalah gugus nitril. Ini juga termasuk turunan asam karbok. Senyawa yang terikat dengan amida, ya. Tadi kalau seperti ini adalah amida. Oke. Kemudian kalau seandainya amida itu berbentuk siklik, maka disebut laktam. Sedangkan kalau misalnya itu adalah ester siklik, maka disebut lakton, ya. Kemudian ini adalah imida. Kan sering kita tahu imida adalah N diepit oleh 2 gugus karbonil. Itu disebut imida. Makanya ada imidazol. Itu juga termasuk golongan pasti memiliki gugus imida. Urea adalah karbonil yang diikat kebalikan dari yang tadi, ya. Ini adalah samping kanan samping kiri adalah gugus N, ini adalah urea. Ada thiourea, ada juga hidrae, itu juga golongan urea, hidroksiurea. Oke, kemudian ada karbamat, ya. Karbamat ini adalah
ester di sininya adalah amida atau disebut juga uretan atau karbamat ya. Kemudian untuk sulfonamid COON ini adalah sulfonamida. Ya, ini memang cenderung hafalan dan harus bertahap, nanti akan dipelajari lebih lanjut pada kimia organik. Satu, gugus-gugus tersebut fungsinya seperti apa. Untuk kimia dasar ini lebih ke arah mengenalkan saja ya. Contoh latihan soal gugus apakah pada senyawa obat berikut ini ya. Ya, ini adalah gugus asam warboksilat, ini adalah alkena, ini adalah sulfur ya. Kemudian ini adalah amida siklik beta laktam, makanya disebut sebagai ini adalah cefalosporin ya. Kemudian ini adalah ini N, ada karbonil, maka di sini adalah gugus amida. Kalau ini adalah amina, ini adalah gugus benzen. Ini ya juga benzen, kalau ini keseluruhan maka disebut sebagai anilin. Ini adalah sulfonamid. Ini senyawa ini adalah sulfametoxazole. Ya, ini adalah cincin metoxazolnya, metil oxazolnya ini di sini. Ya, demikian mungkin materi ini memang singkat untuk kelas karyawan karena banyak yang aktivitas dalam bekerja dan lain-lainnya, sehingga saya memberikan ini juga dengan porsi yang singkat, tidak seperti kelas reguler biasa. Oke, saya rasa cukup. Nanti ujiannya juga akan yang keluar adalah model-model seperti ini ya. Ini apa, ini apakah, jangan sampai nanti keliru, oh ini adalah lakton, jangan sampai salah ya. Nanti ya apa yang dilingkari, ini adalah gugus apa, itu sudah kalian harus mengetahuinya. Oke, saya rasa cukup, saya tutup. Semoga ilmu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.